Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang karyawan di Kabupaten Deli Serdang mencuri perhiasan emas dan barang-barang berharga milik karyawan lain. 5 kepala keluarga di Desa Sukamandi Hulu, Kabupaten Deli Serdang hidup tanpa listrik. Kenalkan budaya Sumatera Utara, kain ulos panjang 1 km dibentangkan di tengah keramaian Car Free Day di Jakarta. Seorang karyawan di Kabupaten Deli Serdang mencuri perhiasan emas dan barang-barang berharga milik karyawan lain. Pelaku beraksi pada pukul 4 pagi saat kondisi kantor sepi dari aktivitas. Aksi pencurian terjadi di PT BMI yang berada di kawasan industri modern Desa Saintis, Kabupaten Deli Serdang. Seorang pemuda masuk ke dalam kantor perusahaan pada pukul 4 pagi. Pelaku membuka laci para karyawan kantor dan mengambil barang-barang berharga seperti emas hingga uang milik karyawan senilai 24 juta rupiah. Kejadian ini terjadi pada Jumat malam pekan lalu. Bermodalkan rekaman CCTV tersebut, unit reskrim Polsek Medan Labuhan meringkus tersangka Effendi. Dari hasil interogasi petugas, tersangka merupakan salah satu pekerja di tempat tersebut dan sebelum melakukan pencurian, pelaku telah memata-matai aktivitas para karyawan. Motif awal pelaku hanya untuk mengambil perhiasan yang diketahui disimpan di laci. Motifnya si pelaku naik dari pohon mangga, bongkar seng, jebol asbes, dan mencuri beberapa perhiasan, kalung, cincin, radu, dan uang tunai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuhan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 5 kepala keluarga di Desa Sukamandi Hulu, Kabupaten Deli Serdang hidup tanpa listrik. Meski sudah melakukan pengajuan pada PLN, namun listrik belum dapat dipasang dengan alasan kuota pemasangan belum mencukupi persyaratan. Belajar tanpa penerangan lampu listrik dirasakan seorang anak bernama Mikael bersama adiknya. Warga di Desa Sukamandi Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, bersama 5 rumah lain di sekitarnya belum pernah menerima aliran listrik untuk penerangan di malam hari. Warga hanya mengandalkan lampu sentir dalam menjalani beberapa aktivitas seperti belajar dan pekerjaan rumah lainnya. Masing-masing dari 5 kepala keluarga bersangkutan telah melaporkan hal ini kepada pihak desa dan kantor PLN. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan serius untuk dilakukan pemasangan listrik. Alasan yang diterima warga dengan belum adanya aliran listrik ini adalah pihak PLN belum bisa memberikan kuota pemasangan jika belum memenuhi persyaratan, yaitu harus sedikitnya antara 10 hingga 20 kepala keluarga. Kendalanya satu, masalahnya tiang, satu harus tiang kemari, satu masalahnya kakak. Rumah kakak itu sekitar 5, harusnya 10 atau 20 kakak, itu kendalanya. Sudah berapa lama sini Pak, belum aliran listrik Pak? Kalau 70 tahun, 78 setelah merdeka, setelah merdeka belum pernah. Berarti belum pernah sama sekali? Belum sama pernah sekali tersentuh lah. Lokasi 5 rumah warga yang tidak mendapat aliran listrik ini tidak jauh dari perkotaan, hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari jalan raya lintas Sumatera. Pemerintah desa berharap pembangunan yang pesat di Kabupaten Deli Serdang dapat dirasakan juga seluruh warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kain ulos sepanjang 1 km dibentangkan di tengah keramaian Car Free Day di Jakarta. Ulos berukuran raksasa itu dibuat dengan memakan waktu selama 2 tahun dan melibatkan para pelaku UMKM di Sumatera Utara. Kain khas suku Batak yang lebih dikenal dengan ulos ini membentang luas di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Minggu kemarin. Memiliki warna dominan merah, kain dengan panjang mencapai 1 km ini dibentangkan di tengah keramaian warga Car Free Day.
Ulos raksasa ini dibuat oleh para pelaku UMKM di Pematang Siantar dengan membutuhkan waktu pengerjaan selama 2 tahun lamanya dan dikerjakan 100 ibu-ibu. Mengusung tema Ulos for Indonesia, para pegiat yang merupakan mahasiswa dan sebuah yayasan asal Sumatera Utara ini berharap pembentangan ulos raksasa bisa memperkenalkan kain khas daerah sebagai pemersatu masyarakat, seperti halnya batik. Kain ulos juga bisa dipakai oleh siapa saja, tidak hanya orang Batak. Peraturan jadi begini, jadi kalau kita biasanya ada hari batik nasional, kita minta ada hari ulos, karena kan ulos bagian dari budaya, kalau batik budaya, kira-kira begitu Mbak. Jadi temanya hari ini adalah Ulos for Indonesia, dan ulos ini juga adalah bentuk mempersatukan kami, mempersatukan kita. Jadi kalau ada yang bilang ulos ini punya orang Batak, tidak, ini punya orang semua. Jadi kalau batik itu kan kalau biasa kita orang Jawa punya ya, jadi kita juga pakai batik sebenarnya. Jadi kita berharap ulos ini seperti itu juga, ulos bisa dipakai dari kalangan manapun. Selain lebih memperkenalkan ulos kepada masyarakat luas sebagai kekayaan Indonesia, para pegiat juga meminta pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sebuah wisata pemandian waterboom hadir di Kabupaten Simalungun. Lokasi yang baru diresmikan oleh Bupati ini diharapkan menaikkan taraf hidup warga sekitar. Desa Karangsari selama ini memang dikenal sebagai desa wisata khusus pemandian. Kolam renang waterboom bisa jadi tujuan tempat wisata Anda di akhir pekan. Asiknya, warga Kabupaten Simalungun kini bisa menemukan waterboom di tempat yang dekat, tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Di Desa Karangsari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, baru saja diresmikan wahana waterboom oleh Bupati Simalungun, Radia Posinaga, pada Jumat pekan lalu. Tempat wisata baru ini diberi nama KS Bar Waterboom Karang. Kehadiran tempat wisata baru ini diharapkan jadi opsi tujuan wisata dan menambah pendapatan anggaran daerah. Ini merupakan sebuah momen yang sangat luar biasa, khususnya untuk mendukung kepariwisataan di Kabupaten Simalungun. Ini adalah salah satunya yang ada di Kecamatan Gunung Maligas ini. Tentu ini juga bisa menginspirasi yang lain, bahwa dengan dibukanya ini bisa menggenjot juga usaha-usaha sejenis di tempat-tempat yang lain. Ya. Apalagi sumber air di Kabupaten Simalungun, khususnya untuk mata air atau umur ya, banyak tersedia di Kabupaten Simalungun. Sebelumnya Desa Karangsari memang dikenal sebagai desa wisata khusus pemandian karena ada pemandian yang langsung dari mata air, yaitu Karanganyar. Wisata khususnya di lingkungan Simalungun ini, Karangsari jadi naik lagi. Semoga dengan adanya wisata KS ini, lingkungan Karangsari ini menjadi lebih maju lagi. Dengan adanya destinasi wisata baru ini diharapkan dapat menarik semakin banyak pengunjung yang datang ke desa ini dan dapat menaikkan taraf hidup warga sekitar. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, tempat wisata tadi bisa juga jadi referensi tempat liburan Anda akhir pekan nanti. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.